Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Iman Maulana dengan NIM 08011182530015. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan program tentang partisi bilangan menggunakan rekursif. Nah, saya akan memulai dengan membaca pada algoritma dan deskripsi program. Program ini digunakan untuk menampilkan semua kemungkinan partisi suatu bilangan menggunakan metode rekursif. Partisi bilangan adalah cara memecah suatu bilangan menjadi beberapa bilangan yang jika dijumlahkan menghasilkan nilai yang sama dengan bilangan tersebut. Program dimulai dengan mendeklarasikan sebuah fungsi rekursif bernama P yang harus memiliki 3 parameter yaitu N, M, dan H. Variabel N menyatakan sisa nilai yang masih harus dipartisi M. M menyatakan batas nilai maksimum yang boleh digunakan pada langkah berikutnya, dan H bertipe string yang digunakan untuk menyimpan sementara hasil partisi yang sedang dibentuk. Pada program utama, pengguna diminta memasukkan sebuah bilangan N. Nilai tersebut kemudian dikirim ke fungsi P dengan nilai awal M sama dengan N dan string kosong. Fungsi P pertama-tama mengecek apakah nilai N sama dengan 0. Jika ya, berarti proses partisi telah selesai dan hasil partisi yang tersimpan pada variabel H akan ditampilkan ke layar. Jika N belum sama dengan 0, maka program akan melakukan perulangan dari 1 sampai M selama nilai tersebut tidak melebihi N. Pada setiap iterasi, program akan mengurangi nilai N dengan nilai I, kemudian memanggil kembali fungsi P secara rekursif untuk melanjutkan pembentukan partisi. Jika string H masih kosong, maka nilai I langsung dimasukkan sebuah awal partisi. Jika tidak kosong, maka nilai I akan ditambah ke string dengan tanda plus sebagai pemisah. Proses rekursif ini terus berjalan sampai seluruh kemungkinan partisi ditemukan dan ditampilkan, lalu program selesai. Nah, saya akan membaca pada penjelasan program tersebut, yaitu yang pertama itu mulai program tersebut, lalu yang kedua mendeklarasikan fungsi P atau fungsi partisi, lalu yang ketiga jika N adalah 0, maka tampilkan hasil partisi H. Jika tidak, lakukan perulangan I dari 1 sampai M dan I lebih kecil dari N. Jika H masih kosong, maka panggil partisi. Jika tidak kosong, maka panggilkan partisi bagian N dikurangi 1, I, H plus toString. Nah, rekursif akan terus berjalan sampai N menjadi 0. Program utama meminta input bilangan N, lalu panggil fungsi partisi N, lalu tampilkan kemungkinan partisi ditampilkan, lalu program selesai. Nah, saya akan menjelaskan pada programnya, dan ini yang pertama ini include IOStream dan using namespace ini tidak perlu untuk saya menjelaskan lagi, bahwa saya udah tahu bahwa ini untuk library IOStream biar ini bisa menggunakan input dan output, dan ini hanya tidak perlu menulis cout dan cin lagi. Kita memulai dengan fungsi rekursif untuk menampilkan semua partisi yang ini. Bagian void kita melakukan if, yaitu jika nilai N sudah 0, berarti kombinasi sudah memenuhi jumlah, maka kita akan menampilkan hasil partisi yang tersimpan di string tersebut. Maka kita akan menghentikan rekursif pada cabang ini, lalu kita melakukan pada perulangan untuk mencoba setiap kemungkinan bilangan, yaitu jika string H masih kosong, maka artinya ini angka pertama ya. Jadi maka kita akan memanggil fungsi lagi dengan N dikurangi 1. Jika tidak, akan menambahkan angka I ke dalam string partisi. Nah, kita melakukan pada fungsi utama tanpa program mulai dijalankan. Kita melakukan
variabel untuk menyimpan bilangan yang akan dicari partisinya. Kita melakukan cin, menerima input bilangan dari pengguna tersebut. Nah, yang terakhir memanggil fungsi rekursif untuk mencari semua partisi dari bilangan n. Nah, kita akan menjelaskan pada flowchartnya. Kita mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi main dan fungsi partisi. Fungsi main tersebut yaitu memulaikan program, lalu menginput n, dan melakukan proses partisi n, atau disebutnya memanggil fungsi rekursif untuk mencari semua partisi dari bilangan ini. Lalu program selesai pada fungsi main. Nah, kita akan melakukan rekursif tersebut, yaitu fungsi partisi, yaitu mulai dari program. Setelah itu menggunakan jika n adalah 0, maka akan menampilkan huruf string h. Jika tidak, maka kita akan melakukan ini jika ini n adalah 0, maka kita akan cetak h. Jika tidak, maka kita akan menghentikan program dan akan melanjutkan pada for atau perulangan. Nah, for ini i sama dengan 1 to m dan i sama dengan 1 to n. Ini hanya setiap kemungkinan bilangan saja. Nah, kita melakukan iya atau true jika string h masih kosong, artinya kita melakukan p n dikurangi 1 n dikurangi i, i to string. Jika true, maka akan melakukan i++ dalam pengulangan. Jika tidak, maka melakukan p partisi n dikurangi 1, i, h plus to string. Nah, jika udah selesai, maka program selesai. Kita akan melakukan membaca pada pseudocode-nya, yaitu pada function, yaitu partisi. Kita melakukan if jika n adalah 0, maka cetak h. Lalu program akan dimatikan dan melanjutkan pada perulangan, yaitu i diisi 1 to m. Kita pergi ke jika i lebih kecil sama dengan n, maka kita akan mengecek lagi. Jika h adalah kosong, maka program menjalankan pada partisi n dikurangi i, string i. Jika tidak, maka kita akan menggunakan partisi n dikurangi i, h plus string. Nah, kita program nif udah selesai dan n4 juga udah selesai. Nah, kita melakukan begin atau in mainnya atau fungsi main. Yang pertama mendeklarasikan n sebagai integer, lalu read n, lalu pada p kita melakukan proses p partisi n, lalu program selesai. Nah, kita akan melakukan penjelasan runningnya. Kita akan menginputnya dulu, masukkan bilangan 4, maka kita masukkan dulu nilai 4, masukkan. Nah, akan melakukan seperti ini. Nah, pada penjelasan running tersebut atau proses rekursifnya itu kita akan mengambil n sama dengan 4, maka ambil i sama dengan 1, itu sisa 3, maka partisi sementara itu 1. Nah, lalu ambil i sama dengan 1, sisa sama
sisanya itu sama dengan 2 atau dipisah di 1 plus 1. Nah, jadi kita ambil lagi I sama dengan 1, jadi sisanya 1. Jadi 1 plus 1 plus 1 lagi. Lalu kita ambil I lagi sama dengan 1, maka sisanya adalah 0. Dan kita akan tampilkan 1 plus 1 plus 1 dan plus 1 sampai 4 kali. Kemudian kembalikan ke langkah berikutnya, yaitu kita akan menjumlahkan 1 plus 1 plus 2, yaitu kita menjumlahkan lagi 1 plus 3 dan 2 plus 2, lalu yang terakhir 4. Nah, kita sudahi dulu. Demikian penjelasan mengenai program saya. Untuk informasi lebih lanjut atau jika ada masukan terkait materi ini, bisa menghubungi saya melalui kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai pada video saya hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.